Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi perjalanan pulang ini dari Pelabuhan Kalianget. Baru saja mampir di sebuah rumah makan yang biasa saya beli di situ, makanannya enak. Ada hal menarik yang saya tangkap dari ketika saya makan tadi. Hal yang pertama adalah warungnya sepi. Jadi warungnya sangat sepi, mungkin karena efek PPKM juga ya, sehingga warungnya tidak ada pembelinya, cuma saya sendirian. Padahal makanannya dapat dikategorikan makanan enak banget. Hal yang menarik dari makan siang saya tadi adalah si pemilik itu lagi sholat, habis sholat mungkin, habis sholat, istrinya habis sholat, sholatnya di situ juga, di rumah makan itu. Saya kebetulan melihatnya. Ketika saya cek jam, saya tanya kira-kira jam berapa sekarang ke istri saya, katanya sekitar jam 2 siang, menjelang jam 2 siang, apa sudah lewat jam 2, intinya sekitar jam 2 siang. Buat kawan-kawan yang menyimak video ini, sekalian saya perjalanan pulang, jika ingin kesuksesan kita raih, kemuliaan hidup kita raih, jangan menyia-nyiakan sholat, karena sholat itu adalah hak Allah. Percaya deh omongan saya. Kalau kita sudah terbiasa meremehkan sholat di akhir waktu, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, kita akan dihimpit kesulitan, entah dalam hal apa saja tidak seperti yang kita harapkan, seperti yang kita tidak inginkan. Misalnya tidak segera diberi keturunan, selalu merasa tidak cocok ketika mencari pasangan hidup, kesulitan ekonomi, dan lain-lain. Itu adalah kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, kita akan malah diberi rezeki yang sangat melimpah, sehingga kita ditambah jauh dari Allah. Ada teman saya, anaknya sehat-sehat, cantik-cantik, ganteng-ganteng, mobilnya banyak sekali, bisnisnya sangat lancar, urusan perempuan lancar juga. Pokoknya segala kenikmatan hidup dia peroleh semua, tetapi urusan agama jauh sekali. Tetapi ada saja dalam hidupnya yang merasa kurang, ada yang tidak puas di dalam hidupnya. Jadi dua kemungkinan itu yang akan kita hadapi ketika kita melalaikan ataupun meremehkan sholat kita. Jadi buat kawan-kawan, terutama saya mengingatkan kepada diri sendiri, semoga kita selalu berada di dalam ketaatan hidup, menyembah Allah semata. Ketika adzan langsung bergegas memenuhi panggilan sholat, agar kemuliaan hidup kita dapat raih. Jadi jangan sampai berpikir saya ingin rajin sholat biar saya hidup enak. Tidak.
Kemuliaan hidup itu tidak selamanya kaya raya banyak uang. Sama seperti saya juga hidupnya ya biasa-biasa saja, tetapi ada saja rezeki yang selalu saya peroleh sehingga dalam sebulannya itu selalu terpenuhi, alhamdulillah. Meskipun ya tidak berlebihan, tetapi selalu ada saja. Coba dah kalau kawan-kawan membuktikan patuh dan tunduk kepada Allah. Sangat khawatir apabila kita malas beribadah. Misalnya ketika kita mulai malas-malasan mengaji, itu segera kita perbaiki. Mungkin ada dosa yang kita perbuat atau ada kebiasaan yang mengganggu ibadah kita. Saya pribadi, saya bukan pejabat, bukan siapa-siapa di tempat kerja saya. Saya murni hanya sebagai guru mata pelajaran. Tetapi dalam hidup saya, alhamdulillah, saya istri taat, anak sehat, semua sehat, rezeki ada saja. Dan dalam hidup saya diliputi rasa tenang, ketenangan. Justru apabila saya mulai bertambah beban kerja saya, seperti ada tugas tambahan membuat buku mata pelajaran, ataupun ketika menjadi pengisi suatu workshop, malah justru mengganggu ibadah saya. Ada saja yang terlintas atau terbesit di waktu sholat saya, apa saja yang dipikirin, misalnya ini itu. Jadi kekusukan itu tidak seperti biasanya gitu. Minimal kita atau saya pribadi mengerti terhadap bacaan sholat yang saya ucapkan. Itu dah minimal. Ini saya bela-belain keliling-keliling, ini bentar lagi nyampe rumah. Hanya biar durasinya cukup, pesan-pesan yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya share kepada teman-teman dapat semuanya tersampaikan. Sekali lagi saya mengingatkan kepada diri sendiri, apabila kesuksesan hidup ingin kita raih, maka bersegera memenuhi panggilan Allah. Kalau nggak salah di surah Az-Zariyat ayat 50 ya, fafiru ilallah, bersegera, berlari menuju Allah, bukan berjalan atau bukan bersantai-santai. Saya juga terus melatih diri sendiri ini agar tidak terkena futur alias kembali malas. Karena banyak sekali, tidak sedikit teman-teman saya yang biasanya sholat 5 waktu di masjid, semenjak kena PPKM ada saja alasan yang dipakai ketika enggan untuk ke masjid. Sebenarnya sih sah-sah saja, tetapi Allah Maha tahu apakah memang itu adalah uzur ataukah memang karena malas. Semoga kita tidak termasuk di antara orang-orang yang kembali enggan untuk ke masjid. Apabila kita sudah mendengar adzan, langsung bersegera memenuhi panggilan Allah. Sekian vlog saya kali ini, semoga ada manfaatnya buat kawan-kawan semua, buat murid-murid saya juga, dan terutama buat Ananda Dharma Revo. Siapa tahu kelak menonton video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.